Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pecinta sejarah dimanapun kalian berada, apa kabarnya semua? Selamat berjumpa kembali dengan channel Yan Lempeng. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba merangkum sejarah tentang Kerajaan Galuh yang ada di Jawa Barat. Dan saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel ini. Kerajaan Galuh adalah kerajaan Hindu-Buddha di Jawa yang lokasinya terletak antara Sungai Citarum dan Sungai Cisarayu. Kerajaan ini didirikan oleh Wretikandayun pada 612 Masehi. Selama berkuasa, Kerajaan Galuh sering terlibat perang saudara dengan Kerajaan Sunda. Dua kerajaan ini pun sempat disatukan pada 723 sampai 739 Masehi, tetapi pecah kembali. Kerajaan Galuh mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Wastukancana tahun 1371 sampai tahun 1475 Masehi. Sejarah berdirinya Kerajaan Galuh diawali dengan kemunduran Kerajaan Tarumanegara. Ketika Maharaja Tarusbawa naik tahta menjadi Raja Kerajaan Tarumanegara untuk menggantikan Raja Linggawarman, Wretikandayun segera memanfaatkan pergantian kekuasaan tersebut untuk memisahkan diri. Tarusbawa sebagai Raja terakhir Tarumanegara mengabulkannya dan memecah wilayahnya menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh dengan Sungai Citarum sebagai pembatasnya. Wretikandayun kemudian mendirikan pusat pemerintahan baru yang jauh dari pengaruh Tarumanegara. Wretikandayun adalah putra Raja Kendan yang lahir pada 591 Masehi dan menjadi pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Galuh pada 612 Masehi, di usia 21 tahun. Saat Wretikandayun dinobatkan menjadi Raja Kendan pada 612 Masehi untuk menggantikan ayahnya, ia justru mendirikan ibu kota baru di Galuh. Setelah menjadi raja, ia bergelar Maharaja Suradharma Jaya Prakosa. Pada 669 Masehi, Wretikandayun akhirnya berhasil memerdekakan Kerajaan Galuh dari Tarumanegara yang mengganti namanya menjadi Kerajaan Sunda. Oleh karena itu, tahun 669 Masehi dianggap sebagai awal Kerajaan Galuh yang mandiri. Kerajaan Galuh pernah mengalami masa sulit setelah perang bubat dengan Kerajaan Majapahit. Dalam peristiwa tersebut, Prabu Linggabuana gugur dan meninggalkan putra mahkota Wastukancana yang usianya masih 9 tahun. Situasi sulit itu berhasil diatasi oleh Bunisora, adik Prabu Linggabuana, yang bertanggung jawab atas kelanjutan tahta sekaligus menjadi wali dan guru untuk Wastukancana. Ketika usianya menginjak 23 tahun, Wastukancana dinobatkan menjadi Raja Kerajaan Sunda. Galuh bersatu dengan gelar Mahaprabu Niskala Wastukancana. Pada masa pemerintahan Wastukancana, pada masa inilah Kerajaan Galuh mencapai puncak kejayaannya. Dalam carita Parahyangan diceritakan bahwa kehidupan rakyat Galuh sangat tenteram dan sejahtera pada masa pemerintahannya. Wastukancana adalah raja yang berumur panjang hingga memerintah kerajaan antara tahun 1371 sampai tahun 1475 Masehi, atau selama 104 tahun. Masa pemerintahan Kerajaan Galuh kemudian berakhir pada 1595 Masehi, ketika dikuasai oleh Kerajaan Mataram. Dan inilah nama-nama Raja Galuh. 1. Wretikandayun 612 sampai 702 Masehi. 2. Mandi Minyak atau Prabu Suragana 702 sampai 709 Masehi. 3. Sana atau Sena Sannaha 709 sampai 716 Masehi. 4. Purbasora 716 sampai 723 Masehi. 5. Rakeyan Jamri Sanjaya Rakai Mataram Haris Dharma 723 sampai 732 Masehi. 6. Tamperan Barmawijaya 732 sampai 739 Masehi. 7. Sang Manarah 739 sampai 746 Masehi. 8. Rakeyan Rimedang 746 sampai 753 Masehi. 9. Rakeyan Diwus 753 sampai 777 Masehi. 10. Rakeyan Wuwus 777 sampai 849 Masehi. 11. Sang Hujung Carian 849 sampai 852 Masehi. 12. Rakeyan Gendang 852 sampai 875 Masehi. 13. Dewa Sang Hyang
875 sampai 882 Masehi. 14. Prabu Sanghyang 882 sampai 893 Masehi. 15. Prabu Ditya Maharaja 893 sampai 900 Masehi. 16. Sang Lumahing Winduraja 900 sampai 923 Masehi. 17. Sang Lumahing Kreta 923 1015 Masehi. 18. Sang Lumahing Winduraja tahun 1015 sampai tahun 1033 Masehi. 19. Rakyayan Dharma Siksa tahun 1033 sampai tahun 1183 Masehi. 20. Sang Lumahing Taman tahun 1183 sampai tahun 1189 Masehi. 21. Sang Lumahing Tanjung tahun 1189 sampai tahun 1197 Masehi. 22. Sang Lumahing Kikis tahun 1197 sampai tahun 1219 Masehi. 23. Sang Lumahing Kiding tahun 1219 sampai tahun 1229 Masehi. 24. Aki Kolot tahun 1229 sampai tahun 1239 Masehi. 25. Prabu Maharaja tahun 1239 sampai tahun 1246 Masehi. 26. Prabu Bunisora tahun 1357 sampai tahun 1371 Masehi. 27. Mahaprabu Niskala Wastu Kancana tahun 1371 sampai tahun 1475 Masehi. 28. Dewa Niskala tahun 1475 sampai tahun 1483 Masehi. 29. Ningratwangi tahun 1483 sampai tahun 1502 Masehi. 30. Jayaningrat tahun 1502 sampai tahun 1528 Masehi. 31. Maharaja Cipta Sanghyang di Galuh tahun 1528 sampai tahun 1595 Masehi. Sekianlah sejarah yang bisa saya rangkumkan kali ini. Sebenarnya sejarah ini panjang dan banyak tokoh yang belum bisa saya ceritakan di sini. Dan bila ada salah kata dan kurang sesuai ceritanya tolong dikoreksi di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih sudah mampir ke channel saya. Wassalam.